Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh. Ketemu di pagi hari ini bersama saya Putri Osjohan di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga. Dan seperti yang sudah kita sampaikan kepada Anda rekan Jati, hari ini akan ada obrolan menarik yang membahas mengenai perekonomian di Aceh saat ini yang begitu Anda juga tahu bahwa banyak perubahan-perubahan yang semakin baik tentunya. Dan seperti yang sudah Anda lihat di berbagai media sosial saat ini mengenai topik kita tentang Kanun Lembaga Keuangan Syariah mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas riba. Saya ditemani dua narasumber saya di pagi hari ini. Assalamualaikum Profesor Dr. M. Sabri Abdul ya. Abdul Majid ya Pak, Master of Economy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Alhamdulillah. Prof. Saya panggil Pak Sabri aja boleh? Iya, baik. Boleh ya. Dan Pak Sabri nggak sendiri rekan Jati, saat ini juga ditemani oleh Dr. Edi Gunawan, SAGMA Master of Economy juga. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan Pak Edi dan juga Pak Sabri ini rekan Jati, salah satu juga dari ketua ya. Kalau Pak Sabri Ketua Dewan Syariah Aceh dan saat ini juga fokus sebagai dosen Unsyah di ekonomi. Jadi untuk Anda sekiranya mahasiswanya Anda nanti boleh nanya-nanya ya. Dan juga Pak Edi saat ini sebagai anggota ya di Dewan Syariah Aceh, juga fokus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dan untuk Anda rekan Jati, nanti Anda boleh bertanya bersama kami di sini, bergabung di 0651411036 atau juga bisa WhatsApp Jati FM di 08116821036. Dan tentu rekan Jati, Pak Sabri dan juga Pak Edi saat ini juga sudah memahami betul ya tentang fikih, muamalah dan juga ekonomi konvensional yang nanti akan kita bahas mengenai Kanun Lembaga Keuangan Syariah mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas riba. Dan Anda juga bisa melihat obrolan kami di sini melalui Facebook Jati FM yang langsung disiarkan dan juga melalui Instagram Jati FM. Berbicara mengenai lembaga keuangan syariah nih Pak Sabri dan juga Pak Edi. Jelas ini kan menjadi harapan masyarakat bahwa masyarakat Aceh pinginnya bebas riba. Kita tahu mungkin tidak begitu banyak gitu ya masyarakat yang terlibat dalam proses riba, transaksi riba. Ya memang kadang harus terpaksa akhirnya masuk dalam komunitas riba ini gitu. Dan hadir perekonomian syariah yang katanya bebas riba, ini kan jadi harapan bahwa masyarakat ini bebas riba nih. Apakah nanti ditakutkan kredit-kredit yang memang menjadi sasaran masyarakat seringnya ya, ini akan memicu karena dibilang bebas riba. Tapi sebelum kita membahas terlalu jauh nih, mungkin Pak Sabri boleh jelasin dulu sebenarnya yang dikatakan bebas riba itu seperti apa, terus kenapa riba itu bisa haram. Silakan Prof. Oke, baik. Terima kasih ini Putri dan rekan Jati. Ini mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami semua bahwa Aceh adalah satu-satunya provinsi yang mendapat legitimasi ya untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh. Islam ini sebenarnya sudah menyatu dengan nafas, keinginan, gerak, tindak tanduk masyarakat Aceh. Karena dari dulu kalau kita lihat sejarah Aceh juga sudah melarang riba. Dan juga yang menariknya adalah ketika pada masa kerajaan Aceh Darussalam dulu, baik pada masa Sultan Iskandar Muda maupun Sultan Iskandar Sani itu riba sudah dilarang. Dan ketika itulah kerajaan Aceh itu muncul sebagai salah satu kerajaan besar dunia yang masuk ke dalam ya minimal 5 kerajaan besar dunia, selevel ya dengan kerajaan Agra di India. Itu Agra orang tahu semua karena di situ ada Taj Mahal. Kerajaan Isfahan di Iran, ada kerajaan Islam Rabat di Maroko dan lainnya. Nah, artinya apa? Ketika ekonomi ini dilaksanakan bebas riba, berbasis nilai-nilai syariah, itu Aceh pernah muncul.
Artinya bahwa kita bisa membangun, kita bisa menjadi maju ya, berbasis syariah. Dan ini juga ditunjukkan oleh dunia Islam itu ketika Barat itu berada dalam kegelapan ya. Ketika itu negara Islam itu sangat jaya. Nah, maka ini sebenarnya keinginan masyarakat Aceh. Kita ingin membebaskan perekonomian kita dari riba. Kalau kita lihat riba ya, kenapa dia dilarang? Karena riba itu dia ada unsur eksploitasi, ada unsur-unsur ketidakadilan. Ini sebenarnya kalau kita pahami ya, dosa riba itu mungkin ada orang-orang yang menggigil mendengarnya. Nah, karena salah satu ya, mungkin sebelum saya sebutkan tentang apa ganjaran atau dosanya, mungkin apa yang dimaksudkan dengan riba di sini. Maka kalau kita lihat riba, ya riba itu ada berapa jenis, tapi secara umum dia dibagi ke dalam dua. Ada riba jual beli. Nah, artinya ketika orang menukar ya, melakukan pertukaran barang yang sama tapi dengan jumlah yang berbeda, maka itu dianggap dengan riba. Ya, atau juga orang jual beli itu tapi barang itu tidak diberikan on the spot ya, tapi barang diberikan kemudian. Nah, kemudian ada juga riba hutang piutang. Kalau riba hutang piutang, kalau saya pinjam uang, saya kembalikan juga uang dalam uang yang sama tapi lebih, ada lebih. Ya, ini seperti di perbankan, kita pinjam uang, kita ambil kredit, kita kembalikan, pokok ditambah dengan kelebihan dari pokok, bunga, maka itu adalah riba. Ada juga riba, katakanlah riba pinjaman, ini masuk riba jahiliyah. Ketika saya meminjam uang, katakanlah perjanjiannya jatuh tempo itu katakanlah bulan depan, tapi pas di bulan depan saya tidak sanggup membayar, saya dikenakan denda. Maka denda itu adalah bagian dari riba itu sendiri. Nah, kenapa riba ini dilarang? Seperti saya sebutkan tadi, karena dia ada unsur-unsur ketidakadilan. Nah, yang harus kita pahami di sini bahwa ketidakadilan yang diusung oleh Islam itu bukan ketidakadilan bagi golongan tertentu, tapi Islam menjunjung tinggi keadilan bagi semua masyarakat. Apakah dia kelas menengah, kelas atas, kelas bawah dan sebagainya. Contoh paling sederhana, katakanlah kita ambil kasus simpan pinjam atau kita ambil kredit di perbankan konvensional. Saya mengambil kredit di perbankan konvensional, uang itu katakanlah saya jadikan modal. Nah, ternyata ya dalam perjalanannya bisnis saya bangkrut. Saya bisnis saya bangkrut ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika saya berada dalam keadaan bangkrut, kerugian itu saya harus mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunga. Ya, sudah bangkrut harus bayar. Jatuh ketimpa tangga istilahnya. Ya, kalau saya sudah mengatakan sering ya, saya mengatakan ke kawan-kawan, istilah saya itu sudah jatuh ditimpa tangga, ada orang naik atas tangga itu dinyet-nyet lagi, diinjak-injak lagi ya. Nah, sebaliknya, nah maka ketika itu kan si nasabah, si peminjam itu dia merasakan bahwa kan saya rugi. Ya, padahal saya sudah berusaha sekeras rugi. Mana ada orang berbisnis tujuannya untuk rugi? Iya. Iya, kan ini sesuatu yang tidak disengaja dan dia tidak bisa menghindari. Maka ketika itu saya merasakan bahwa bank itu tidak adil. Nah, yang kedua, sebaliknya, katakanlah saya meminjam uang. Ini saya adalah seorang investor atau pebisnis kawakan, punya pengalaman jam terbang yang sangat tinggi. Saya pinjam uang bukan hitungan miliar, mungkin hitungan triliun. Nah, katakanlah saya pinjam uang 1 triliun, untung saya katakanlah 10 triliun. Nah, ketika saya pinjam 1 triliun, saya harus kembalikan 1 triliun ditambah dengan bunga, mungkin bunganya sekitar 1%, berarti 1 triliun 1 miliar. Ya, tapi saya untung tadi 10 triliun, maka ketika itu orang bank mengatakan, ini Pak Sabri nggak adil, gara-gara kami berikan pinjaman ke beliau 1 triliun, Pak Sabri sekarang dapat untung 10 triliun. Maka ketika itu bank merasakan bank tidak adil. Nah, maka Islam ya. Nah, kenapa riba ini dilarang? Karena riba ini tanpa ada riba maka keadilan ekonomi akan wujud. Nah, maka dalam riba dalam sistem perbankan syariah yang bebas riba,
saya katakanlah mengambil pinjaman untuk modal, pakai akad mudharabah bagi hasil. Katakanlah bank itu sebagai pemodal, saya sebagai muzarib, bank sahibul mal, kan bank pemberi modal, saya pengelola. Nah, di situ yang disepakati adalah nisbah bagi hasil atau rasio bagi hasil. Tidak ditentukan berapa persen, tidak ditentukan berapa jumlah yang pasti. Yang ditentukan hanya adalah rasio. Katakanlah ini kita bagi dua, 50-50. Nah, kalau untungnya katakanlah 1 miliar, maka baginya setengah miliar. Kalau untungnya 1 triliun, setengah triliun ke bank, setengah triliun ke saya. Maka ketika itu kan ada nilai keadilan. Sebaliknya, kalau saya rugi, maka saya tidak perlu lagi mengembalikan modal ke bank, pinjaman ke bank, karena ya saya sudah rugi dari sisi jeripaya usaha dan sebagainya, dan bank rugi dari sisi modal. Maka sebenarnya nilai-nilai Islam ini dia sangat alami, ya. Ya, artinya ketika seseorang ingin mendapatkan untung, maka dia wajib mengambil resiko. Tidak boleh mendapat untung tanpa ada resiko. Maka dalam Islam itu diatur setiap pendapatan yang kita perolehi itu seharusnya dia bisa dijelaskan oleh 3 hal. Itu disebut dengan al-iwas, ya. Yang pertama adalah resiko, artinya kalau kita ambil resiko wajar kita dapat untung. Yang kedua adalah usaha, ya, ada jeripayah. Kita berusaha ya untuk mendapatkan pendapatan, ya, sehingga pendapatan kita kan setimpal dengan usaha yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah bicara tentang tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab, ya. Katakanlah ketika kita menjual sesuatu ternyata barang itu ada cacat dan sebagainya, kita harus bertanggung jawab untuk itu. Nah, maka kunci utama sebenarnya kenapa riba itu dilarang, karena riba itu, ya, dalam riba itu ada unsur-unsur ketidakadilan, ya, menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, Islam melihat lebih jauh dari itu. Nah, kalau kita, ya, mungkin rekan jati sekalian, ya, untuk memahami bagaimana sebenarnya skenario yang mekanisme, ya, terjadinya, katakanlah kita bicara tentang sistem ekonomi konvensional atau kita ingin memahami syariah. Ada buku dalam bentuk novel. Saya pikir ini bagi kalangan milenial ini menarik. Ada buku dan bisa di-download, ditulis dalam 2 versi. Saya pikir kalau milenial pilihlah, bacalah dalam bahasa Inggris. Bukunya Satanic Finance, ya, keuangan setan. Nah, di buku itu ditulis oleh mantan direktur Bank Muamalat, Bapak Aryawan Amin. Ini direktur yang pertama, ya, Bank Muamalat Indonesia. Maka di situ, ya, beliau mengatakan ada 3 pilar, ada 3 virus yang menyebabkan ekonomi ini selalu sakit. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah fiat money, uang yang kita gunakan sekarang, yang ketiga adalah itu disebut dengan giro wajib minimum. Nah, ini sebenarnya orang melihat, ya, terjadinya krisis sekarang secara silih berganti itu sebenarnya karena ada riba di situ. Iya. Nah, baik. Memang rekan Jati berbicara tentang riba, paling tidak Anda sudah sedikit menambah pengetahuan, ya, mengenai penjelasan dari Prof. Sabri tadi. Memang riba ini mungkin untuk sebagian orang menyenangkan, tapi menyiksa. Seperti itu, ya. Nah, tapi mungkin Pak Edi juga boleh menambahkan mengenai memang kan kebiasaan masyarakat kita juga yang dulunya pernah mengambil berbagai, misalnya bisa dikatakan kenikmatan di konven, kemudian beralih pada saat ini keuangan kita ke syariah yang memang dikatakan sistem bagi hasil, ya. Sebenarnya perputaran yang dikatakan sistem bagi hasil tadi seperti apa, dan kemudian Pak Edi mungkin boleh juga menambahkan tentang riba tadi. Oke, baik, terima kasih rekan Jati FM dimanapun berada, baik di rumah ataupun dalam perjalanan. Jadi ini isu menarik, ya, kita mengkaji tentang LKS yang saat ini mulai diterapkan di Provinsi Aceh dan di masyarakat Aceh khususnya, ataupun dimanapun kita yang bisa mendengar radio rekan Jati FM semuanya, bahwa
kita memang sudah terlalu lama ya hidup sejak zaman penjajahan Belanda dulu sampai sekarang kita menggunakan sistem perekonomian barat atau sistem ekonomi konvensional atau kapitalis yang mengadopsi sistem keuangan dengan bunga. Nah, kita ketahui bersama masyarakat Aceh ini mayoritas beragama Islam dan menjadi serambi Mekahnya Indonesia lah. Kita mengadopsi nilai Islam sejak zaman dulu pada masa keemasan pemerintahan Islam dulu. Makanya alhamdulillah sekarang kita sudah diberi kesempatan dengan lahirnya Kanun nomor 11 2018 tentang LKS, tentang lembaga keuangan syariah. Maka sepertinya agak susah begitu ya, masyarakat kita merasa sudah nyaman. Padahal kita hidup dalam putaran riba selama ini, tapi kita tidak sadar. Makanya ketika kita berubah kepada lembaga keuangan syariah, sebagian kecil ya masyarakat kita masih karena sudah terlalu nyaman dengan konvensional, dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan berbasis bunga, sehingga agak susah. Sebenarnya ini hanya sementara waktu saja. Setelah beberapa waktu proses migrasi perbankan yang sudah mulai di roll out oleh BSI ya, yang merupakan bank syariah terbesar yang di Aceh karena hasil merger BDI Syariah, BSM dan BRI Syariah. Nanti ini menjadi bank besar yang akan menjadi penopang perekonomian Aceh. Jadi selama ini kita sudah seperti disampaikan oleh Prof. Sabri tadi, yang baik terjadi kita dalam bermuamalah sehari-hari adalah terjadi jual beli dan utang piutang secara riba. Jual beli yang katakanlah secara riba, katakanlah kita pergi ke berbelanja ke pasar Aceh, dan ada juga jual beli elektronik atau apa secara kredit. Nah ini kan ada tambahan nanti atau ada 2 akad dalam satu jual beli. Nah ini haram hukumnya menurut Imam Syafi'i kita. Dalam satu akad jadi dalam satu transaksi terjadi 2 akad. Kalau Pak beli cash harganya 100.000, kalau kredit 120.000 gitu kan. Jadi ada 2 ini ya. Jadi ini terjadi. Kemudian juga waktu nanti cicilan juga ada tambahan bunga. Nah ini riba dalam hal jual beli. Kemudian dalam hal utang piutang kita ambil pinjaman di bank, jelas saya kita ambil misalnya 100, kita harus kembalikannya 150 juta. Makin panjang waktunya makin makin banyak bunganya. Nah yang membedakannya dengan lembaga keuangan syariah, jadi ada prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Beberapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof, bahwa prinsip syariah itu dia menganut konsep zero interest, bebas bunga ya. Nah, jadi yang dianut di sini, kemudian prinsip syariah menganut profit. Jadi profit itu diambil karena ada ada usaha yang dikerjakan oleh yang si pemberi modal ini, yaitu tadi disebutkan reward tadi, ikhtiar, ada risiko dan ada tanggung jawab. Sehingga orang mengambil profit. Ya, atau kita bilang no risk no gain gitu kan. Karena ada risiko yang ditanggung. Bukan hanya kasih bunga aja, tidak ada risiko apa-apa ya kan. Jadi ini ada risk, ada tanggung jawabnya, sehingga kita ngambillah keuntungan bagi bank. Kemudian ada prinsip-prinsip syariah lagi yang dipakai, yaitu akadnya. Jadi kita pakai akad murabahah, akad hiwalah, akad musyarakah, tergantung. Jadi nanti pembagian sharing, profit loss sharingnya nanti. Dan ini ada profitnya, seperti saat ini kita pandemi, Mama. Itu kalau di lembaga keuangan syariah nanti ada sharing kerugiannya, karena usaha kita menurun. Jadi biasanya ada relaksasi dari profit yang kita berikan, itu ada di perbankan syariah itu. Saya juga kebetulan juga sedikit juga mempraktekkan bisnis juga. Saya juga ada pembiayaan di BRI Syariah dulu, itu ada. Dulu kita ambil margin bank yang misalnya 2.800.000, sekarang saya 1.300.000 gitu. 50% tanggung sama-sama lah. 50% saya ditanggung oleh perbankan syariah, 50% kita tanggung profitnya, gitu, lossnya gitu. Jadi ada loss sharingnya. Kemudian bahwa untuk memajukan sebuah perekonomian itu kita harus betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Hadis, di mana jelas dalilnya sudah qat'i, baik dalam surat Al-Baqarah 275 bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Dan dalam ayat tersebut juga masyarakat musyrikin itu menganggap bahwa jual beli itulah bunga itu sama dengan jual beli. Ar-ribalu mislul bai' gitu ya. Padahal tidak, karena konsep dasarnya berbeda gitu. Nah, yang banyak terjadi sekarang juga dalam masyarakat kita adalah pinjaman online. Kan sering SMS. Mancing ya. Ngirim SMS, ngirim ke WA gitu ya. Nah, ini bentuk salah satu riba jahiliyah di sini. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah ya. Iya. Yang pokok pinjamannya ditambah bunga. Ketika kita tidak bayar, pinjam bunganya itu menjadi pokok. Jadi misalnya kita pinjam 1 juta, bunga 10% 100.000. Tidak bayar kita bulan ini. Nah, bulan depan itu pinjaman pokok kita bukan lagi 1 juta, sudah menjadi 1.100.000. Sama kalau ini mungkin juga barangkali kartu kredit. Kartu kredit itu kalau kita ambil ini agak ini deh, tapi kalau kita pinjam lunasin terus enggak apa-apa dia, enggak kena. Tapi kalau yang online ini lebih parah lagi, karena nanti berupa ancaman, nanti video kita atau SMS disebarkan semua. Istilahnya mempermalukan kita ke kantor kita, ke kawan-kawan kita ada kalau misalnya kita menunggak gitu kan. Macam-macam kejadian kan. Misalnya kita mungkin hampir semua pernah mengalaminya. Mungkin keluarga kita, teman kita yang menunggak nanti datang WA ke kita. Jadi seperti didesak seperti itu ya? Iya, memang modusnya seperti itu. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Tapi karena teman kita tadi ada simpan nomor kontak kita. Nah, jadi makanya ini sejalan dengan Pak Wali Kota kita, Pak Aminullah, membuat mahirah muamalah ataupun dalam memberantas rentenir. Dan ini adalah betul-betul rentenir modus baru yang berkedok kadang-kadang koperasi, padahal operasinya seperti itu. Nah, jadi ini sangat meresahkan masyarakat. Bahkan di beberapa kampung itu ada kredit keliling itu langsung dibuat spanduk, kami menolak gitu kan. Jadi memang mari bersama-sama kita, apalagi pemerintah sudah mensahkan Kanun Nomor 11 dan praktisi sudah mengimplementasikan lembaga keuangan syariah, kita sama-sama mensukseskan ya sedikit di mana-mana lah namanya pindah ke rumah baru ada berbagai yang nggak pas di sini gitu ya. Nah, nanti insyaallah beberapa bulan atau 1 tahun ke depan sudah mulai membaik insyaallah. Baik. Nah, ini kan memang kita melihat beberapa bulan ini kan banyak nih masyarakat kita yang kemarin pakai konven peralihan semua nih ke syariah gitu kan. Tentu banyak yang bahas, aduh jaringannya lama, jaringannya lelet dan sebagainya nih Prof ya. Jadi kita tuh jadi harus yang ngambil antri terlalu lama seperti itu. Nah, sebenarnya gimana caranya kita memberikan pemahaman nih kepada masyarakat? Ini loh, ada lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Kita harus ngapain? Tapi sebelum Prof dan Pak Edi jawab dulu, saya angkat telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus ya. Anda rekan Jati boleh mencoba lagi Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sama Zubaidah di Sabang. Oke, Ibu Zubaidah di Sabang. Ibu Zubaidah mau nanya apa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan kan yang kayak Bapak bilang tadi ada rentenir yang jalan-jalan ke kampung itu kebetulan di tempat saya ni bulan lalu ada Pak ke tempat kami kan membuat. Pertama dia bilang ada pinjaman tanpa bunga katanya. Orang bank datang enggak ada bunga katanya. Jadi kan kami masyarakat umum ni kan pasti kan senang kalau ada pinjaman tanpa bunga kan. Jadi pergilah kami. Kebetulan kemarin tu suami yang pergi. Saya bilang, "Bang, syaratnya cuma bawa kas saja." Saya bilang sama fotokopi. Abang kepala keluarga, berarti abang yang pergi. Saya bilang, saya enggak pergi. Itu kumpulnya di Menasa. Jadi pas setelah pulang suami saya, dia bilang, "Udah saya masukin nama." Macam mana Bang? Berapa abangnya? Enggak, belum dulu. Katanya kalau 2 juta, 1 juta untuk orang. Hah? Apa Bang? 2 juta, 1 juta untuk orang. Oh, saya bilang, ada aja, nggak usah tuliskan tu. Ini brosurnya, baca dulu. Kami yang orang ikut katanya kan. Jadi yang saya mau nanyakan Pak kan, ini misal ada terjadi yang gini, kemana yang kami bisa melapor? Ini kan otomatis ini kan oknum ini Pak. Yang kami, kalau apakah bisa kami lapor ke aparat yang berkait itu? Baik. Habis itu yang satu lagi boleh bertanya? Iya silakan Ibu, boleh. Yang mau saya tanyakan kan memang ini pertanyaan memang udah mungkin saya agak-agak lupa mungkin kan
dasar yang mendasari terbitnya kanun ini apa? Sedangkan kan syariat Islam ini kan dah lama saya bilang kan. Kenapa baru tahun 2018 baru keluar kanun ini? Baik, kenapa baru sekarang gitu ya? Iya, kan sebenarnya kan ini kan bagus sekali ini, nggak ada riba kan? Baik. Itu aja ya, Pak. Makasih banyak. Sama-sama Ibu Zubaidah. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Nah, ini salah satu masyarakat yang memang kenapa sih baru sekarang nih tentang bebas riba ini ya? Memang terkait tadi tentang mengubah persepsi masyarakat bahwa bebas riba ini banyak tanda tanya. Emang yakin gak ada riba gitu. Terus nanti kalau misalnya ada unsur-unsur bagi hasil tuh gimana? Nah, ini memang menjadi antara iya nggak bener nggak nih gitu ya masyarakat. Mungkin Prof boleh menambahkan dari pertanyaan tadi juga tentang rentenir yang datang pinjaman tanpa bunga. Gimana Prof? Oke, tadi yang bertanya dengan Ibu Zubaidah. Ibu Zubaidah. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Prof, kita angkat telepon dulu boleh ya? Silakan. Halo, assalamualaikum. Salam Putri. Iya, dengan siapa di mana? Sama Pak Ferry ini. Oke, Pak Ferry mau nanya apa? Ini Pak, riba ya. Tapi maaf Pak, jadi masih ada praktek riba Pak. Contohnya finansial, leasing itu Pak, leasing. Ya, oke. Leasing. Contohnya begini, ada teman saya pinjam uang di leasing. Semua leasing di Aceh nih Pak, riba semua Pak. Saya sebutkan satu persatu. Seperti EPS, BAF, Adira, semua tuh riba semua. Teman saya meminjam uang di suatu leasing. Dia menaruh BPKB. Pokoknya pinjam uang 3 juta. Itu bulannya tuh sama setahun untuk mereka tuh 1,5 juta Pak. Kemudian kalau telat denda tuh. Itu kenapa mereka tuh nggak ditutup? Sudah bertahun-tahun mereka tuh sudah praktek riba Pak. Jadi kalau mereka tuh praktek riba terus di Banda Aceh ini, nanti Allah kasih bencana lagi, tak akan hilang-hilang itu. Karena ingat dia kira Allah malahkan jual beli tapi malahkan riba. Kenapa pemerintah sekarang diam aja? Tidak menutup semua leasing yang ada di Aceh. Merek-merek syariah tapi mereka tuh pakainya riba luar biasa. Telat sedikit denda Pak. Ya. Tuh, tolong ditutup Pak. Baik. Tutup mereka tuh cabut surat izin. Yang kedua Pak, seperti juga bank di Aceh ini juga. Sama juga Pak. Mereka tuh tukar nama aja Pak. Sama seperti bank konvensional, seperti bank syariah sama. Misalnya kita minjam uang juga, minjam uang untuk keperluan membeli kendaraan bermotor, jangan guys 10 juta. Tapi waktu kita kembalikannya itu untuk mereka 5 juta juga Pak. Jadi praktek riba juga. Janganlah ditiup kembali ulang itu. Jangan membaratkan masyarakat. Tapi dibilang, saya dengar suka sama suka itu tapi jangan riba. Baik. Contohnya begini, yang konvensional tuh kita beli kendaraan motor 10 juta sama juga, kembalikan 5 juta juga mereka tuh. Baik, tolong Pak Ferry. dikaji ulang Pak, mohon. Semua bank-bank ada Aceh atau leasing di Aceh itu tolong mereka tuh membuat riba tuh tolong tutup aja semua Pak. Terima kasih Pak. Jangan menyesatkan masyarakat sudah susah, pandemi, dah susah cari uang, dibeli utang cukup banyak, nanti mereka tuh disita rumah-rumah mereka tuh semua tuh barang-barang disita tarik balik itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ferry ya. Gimana Pak? Kita tutup sekarang? Baik, silakan Prof. Ini memang terkait mengenai pandangan masyarakat juga ya tentang riba ini. Memang kan seperti Prof bilang tadi, awalnya harus ada penjelasan ya, harus ada tanya lebih detail. Silakan Prof, boleh ditambahkan. Oke, nah ini saya pikir memang yang menjadi keluhan kita ya. Yang pertama Bu Zubaidah, ini praktek rentenir ya, atau disebut dengan lintah darat, atau di Jawa disebut dengan ijon. Tapi sebutan-sebutan ini kalau di Indonesia itu umumnya masih sangat santun.
Tapi kalau di Malaysia ya, negara tetangga ini yang melakukan kegiatan-kegiatan haram seperti itu, mereka sebutkan ceti haram. Maka kalau saya lebih bagus kalau ada kegiatan seperti ini, orang yang melakukan itu kita labelkan dengan nama-nama jelek. Ya, katakanlah pemberi pinjaman haram, ya, supaya lebih mungkin orang terasa, ya. Nah, modus yang Ibu jelaskan tentang rentenir tadi, katanya tidak ada bunga. Ini kita harus pintar, ya, kita harus memiliki tingkat literasi yang bagus, ya, tentang keuangan syariah. Ketika mereka katakanlah mengatakan tidak ada bunga, ini harus kita tanya bunga apa, bunga mawar yang nggak ada atau bunga apa. Nah, kan sebenarnya sama aja kan, mereka menjanjikan memberi pinjaman 2 juta, tapi yang diberikan ke kita 1 juta, ya, tapi kita bayar 2 juta. Kan itu sama saja sebenarnya, kita pinjam 1 juta, nanti kita bayar 2 juta. Kan ada kita dapat 1 tapi kita kembalikan 2, kan dia jumlahnya berbeda, uang dengan uang, maka itu riba. Dan ini sangat banyak, ya, berbagai modus-modus lainnya yang lebih inovatif, yang lebih canggih itu mereka tawarkan, ya, menggunakan berbagai metode untuk mengelabui masyarakat. Maka saya pikir Ibu Zubaidah ini kita juga apresiasi, ya, karena jeli dalam melihat sesuatu, karena memang mana ada orang memberi pinjaman, ya, tanpa mengharapkan sesuatu. Kan padahal mereka harus membayar gaji karyawan, mungkin sewa kantor, ya, untuk transportasi dan sebagainya. Nah, maka ini, Bu, ya, hadirnya kanun lembaga keuangan syariah, maka disebut lembaga keuangan syariah. Apa saja lembaga keuangan syariah? Yang pertama adalah perbankan. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi, seperti pajak gadai, ya, termasuk bicara saham, ya, termasuk transaksi online. Nah, kemudian satu lagi adalah lembaga keuangan informal. Nah, informal ini adalah lembaga-lembaga yang tidak terdaftar, baik dilakukan oleh sekelompok orang atau individu. Contoh rentenir. Nah, rentenir ini akan dilarang, ya. Ini sudah diatur dalam kanun, dilarang, dan nanti mereka akan ada hukuman sosial. Ini karena amanat kanun ini berbicara tentang lembaga keuangan informal, ini diatur lebih lanjut dalam pergub, peraturan gubernur, dan peraturan gubernur ini sedang digodok. Insya Allah tahun ini akan selesai. Mereka akan diberikan hukuman. Nah, maka, ya, Ibu Zubaidah, lahirnya kanun lembaga keuangan syariah, maka di Aceh semua lembaga keuangan syariah itu tidak boleh yang berbasis riba, semua harus syariah. Nah, kemudian, ya, kalau ada lembaga-lembaga keuangan syariah, Prof, mungkin maaf, kita angkat telepon dulu, silakan. Prof, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Dahlan di Berawi. Pak apa? Pak Dahlan. Pak Dahlan. Oke, Pak Dahlan mau nanya apa nih, Pak Dahlan? Ya, assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik karena sesuai dengan syariat Islam di Aceh. Jadi langsung ke poin pertanyaan, metode apa yang tepat supaya kanun jangan jalan di tempat? Karena gini kan, ini kita contoh dulu waktu masih kita sekolah dulu kan. Jadi ujian dibilang sama guru, jangan nengok resep, jangan nengok catatan. Bila kedapatan ada hukuman, dah bisa diskor. Atau gagal, naik kelas, ya. Ini begitu juga kalau riba nih. Jadi sudah mendarah daging. Itu gimana cara? Metode apa? Agar jangan jalan di tempat tuh peraturan yang ada di kanun tuh. Baik. Mohon itu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dahlan. Iya. Baik, tadi mengenai kanun yang akan diterapkan untuk salah satu rentenir. Baik, Prof, silakan dilanjutkan, Prof. Saya melihat memang pertanyaan ini saling terkait antara satu dengan lain. Nah, maka, ya, ini ketika saya coba merespon pertanyaan Bu Zubaidah, sebenarnya sama juga ini saya pikir dengan Pak Dahlan, ya, untuk bagaimana memastikan kanun ini jangan hanya muncul sebagai dokumen-dokumen memperpanjang daftar kanun-kanun yang ada di Aceh, tapi dia tidak implementatif. Nah, maka ini Bu Zubaidah, ya, kalau ada kasus-kasus rentenir,
maka ini bisa dilapor ini ya, bisa dilapor. Apakah dilapor pada mungkin kalau di desa kan bisa dengan kepala desa atau apa, tapi nanti mereka bisa menyampaikan ke kami karena memang ini tugas Dewan Syariah Aceh. Nah, maka ini sebenarnya Pak Dahlan ya, bagaimana kita memastikan kanun ini benar-benar implementatif, benar-benar dilaksanakan. Maka yang pertama tadi, semua lembaga keuangan konvensional sudah tidak boleh ada di Aceh. Maka kan bank kan sudah konversi semuanya. Maka ini juga koperasi akan segera, kan koperasi paling banyak ribuan ada di Aceh. Juga lembaga-lembaga mikro keuangan konvensional ya, lembaga mikro yang kecil ini juga mereka akan berubah. Seperti juga tadi bicara katakanlah leasing. Maka yang tidak syariah sekarang dia harus, kalau mau tetap beroperasi di Aceh silakan, tapi dia harus merubah dirinya menjadi syariah karena di Aceh nggak ada uang-uang riba lagi, ya. Nah, ini batas waktunya 2 tahun lagi ya, Pak Edi ya, 1 tahun lagi atau akhir tahun ini? Ya, akhir tahun ini semua lembaga keuangan di Aceh ini sudah syariah. Maka kalau Adira ya, kalau Adira benar-benar mereka operasionalnya itu tidak sesuai dengan syariah, maka mereka harus tutup, ya, harus tutup karena ini ya, apa jaminannya harus tutup, ya. Maka kan kanun ini memang dia harus ada punishment, reward dan punishment. Artinya lembaga-lembaga syariah yang menerapkan syariah yang paling bagus itu akan dipilih, nanti akan diberi penghargaan setiap tahun. Nanti DSA akan membantu, itu juga disebutkan dalam kanun. Kemudian juga berbicara tentang penalti, ya, berbicara tentang penalti. Maka kalau ada lembaga-lembaga keuangan syariah yang bermasalah, karena harus kita pahami ini ya, lembaga keuangan syariah ini ada orang yang memastikan dia berjalan sesuai dengan syariah. Di level lembaga keuangan syariahnya ada Dewan Penasehat Syariah. Nanti di level kabupaten kota akan ada DSK, Dewan Syariah Kabupaten, yang insya Allah ini akan segera dibentuk. Nah, memang kita harus pahami ya bagaimana mengelola negara, mengelola pemerintahan. Artinya kalau kita rencanakan sekarang kan tidak mungkin, karena anggarannya baru diplot sekarang, ya mungkin tahun depan. Di level provinsi kita ada Dewan Syariah Aceh, maka kami ditunjuk ya, kami ada 5 orang, 2 orang ex officio ya, 1 kepala Bank Indonesia perwakilan Aceh, 1 lagi kepala Otoritas Jasa Keuangan ya, OJK perwakilan Aceh. Ada saya, ada Pak Dr. Edi Gunawan, ada juga Pak Dr. Zaki Fuad ya, beliau dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniri. Artinya bahwa kami memang memikul tanggung jawab yang sangat berat, tapi kami yakin ya, walaupun berat, kalau Bapak Ibu masyarakat, Bu Zubaidah memberi dukungan, Ibu dapati ada pelanggaran-pelanggaran, maka ini menjadi tanggung jawab ya kita semua ya, untuk sama-sama menjaga. Oke, Prof, sebentar kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Saya Dila di Uli Karing. Dila di Uli Karing. Oke, Dila mau nanya apa, Dila? Mohon maaf Pak, saya tertarik dengan perbincangan Bapak tadi secara lembaga keuangan yang ada di Aceh khususnya itu sudah diganti dengan kanun syariah dan diberlakukan tidak ada ribanya. Nah, untuk khusus pengusaha kecil seperti saya Pak, contohnya ya, ketika saya butuh modal usaha, saya mau mengajukan ke bank-bank tapi rata-rata bunganya tinggi, dan kalau khususnya di leasing aja itu mungkin bisa sampai 2 kali lipat dari modal yang saya ambil. Nah, untuk pemberlakuan khususnya di Aceh aja, itu mulai kapan diberlakukan kalau kanun syariah itu mulai diberlakukan? Dan satu lagi pertanyaan saya, bagaimana cara menerapkan untuk khususnya di Aceh ya, karena kan banyak leasing, juga ada koperasi-koperasi yang meminjamkan modal usaha tapi dengan bunga yang tinggi, itu juga masuk dalam kategori riba. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dila. Assalamualaikum. Ya, ini memang berkaitan ya Prof, mengenai kanun tadi juga leasing yang memang meresahkan ya. Baik Prof, boleh
Oke, nah maka tadi juga ya, mungkin sebelum ke Bu Udila di Ulekaring kan Pak Ferry ya, sebenarnya kalau ada lembaga-lembaga yang menurut Bapak tidak syariah, dia merugikan, sebenarnya kita tidak boleh semata-mata menyalahkan mereka. Artinya kalau kita tahu salah, kenapa kita ke situ? Benar. Ya, artinya kalau mereka membuat bisnis, kalau tidak ada nasabah, tidak ada yang datang, kan mereka juga harus tutup. Iya. Ya. Sepi gitu ya. Ya, akan sepi ya. Ini kalau orang Aceh kan sering mengatakan ya, Pak, si Mat Bajo, si Peh Talo, si Dukudro, Saban Desa. Ya, si pemukul pasak, si pemegang pasak, si tukang nonton itu sama dosa. Sebenarnya sama juga dengan hadis ya, yang menyebutkan bahwa orang yang memakan riba, saksi yang mencatat, itu semuanya sebenarnya kena. Artinya kalau saya melihat begini, maka tadi ketika Bu Zubaidah melihat ada praktek rentenir, kalau ibu tidak melaporkan juga ibu kena sebenarnya. Kita semua masyarakat kena. Maka tepat sekali seperti Pak Ferry mengatakan, kalau ini tidak dibereskan tutup ya, aja. musibah bisa jadi akan menimpa kita ya. Nah, maka ini ya, leasing ini yang tidak syariah semua akan tutup. Maka mereka yang masih ingin melanjutkan bisnis di Aceh, maka harus merubah ke syariah, dan mereka nanti harus ada dewan penasihat syariahnya yang memastikan bahwa transaksi akad yang digunakan oleh mereka itu sama. Nah, kemudian Pak Ferry tidak boleh ya, artinya maka ketika kita sering mengatakan bank itu tidak syariah, kita mengharapkan mereka syariah, sebenarnya juga kita harus memahami ya, apakah itu benar syariah atau tidak. Misalnya begini ya, Pak Ferry datang ke sebuah warung ya, ingin makan ayam goreng. Pas Pak Ferry lihat itu di raknya ada 2 piring ayam goreng. Pas ketika Pak Ferry mau ngambil di piring yang satu lagi, datang tukang warung mengatakan, Pak, yang ini jangan, Pak, yang Bapak makan yang piring yang ini jangan. Jadi Pak Ferry mengatakan, kan Bu, ini sama saja, ini ayam goreng, kenapa ini jangan? Jangan Pak Ferry, walaupun nampak sama, dua-dua goreng, aromanya sama dua-dua masih panas, tapi yang satu ini haram, Pak Ferry nggak boleh makan. Kalau ya ini Pak Ferry halal. Bedanya apa? Satu disembelih, satu tidak disembelih secara Islam. Nah, maka seperti ini ketika Pak Ferry menuding bahwa perbankan syariah sekarang juga tidak syariah, maka kita harus tahu dulu akad apa yang digunakan. Katakanlah kalau kita ingin mendapat pembiayaan mobil, kita ingin membeli mobil, maka yang digunakan oleh mereka itu adalah akad murabahah, artinya akad jual beli. Katakanlah bank membeli mobil untuk kita, harga mobil 100 juta, kemudian bank menjual kepada kita 110 juta. 10 juta itu margin. Itu adalah keuntungan yang diambil oleh bank, kemudian bank menjual ke kita harga mobil tadi 100, mereka mengambil keuntungan 10 juta dan kita mencicil. Itu tidak itu bukan riba. Tapi yang riba apa? Kita datang ke bank konvensional, kita mau beli mobil, bank memberikan kepada kita uang 1 juta dan kita harus mengembalikan lebih dari 1 juta. Artinya kan pertukaran uang dengan uang, dan kita harus membeli. Nah, walaupun sama-sama mendapat mobil, tapi mekanisme akad transaksi yang dia gunakan itu berbeda, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa yang syariah tadi itu riba. Sama seperti ya tamsilan saya berikan tentang ayam tadi. Kemudian Bu Dila ya, kanun ini Bu, saya pikir ini sangat luar biasa sekali, yang merupakan loncatan besar bagi Aceh. Pak Dr. Edi sudah mengatakan ya, kita sudah merdeka ya lebih dari 70 tahun, tapi alhamdulillah ya baru melalui kanun LKS nomor 11 2018 baru kita ya mendeklarasikan Aceh akan mampu memerdekakan diri dari riba. Nah, ada berapa hal kalau saya membaca kanun itu ada sekitar 63 pasal, 30 halaman ya. Ada pasal keramat itu. Ya, kalau saya melihat ada beberapa pasal. Salah satunya adalah pasal 14. Pasal 14 yang menariknya adalah ayat keempat. Nah, di ayat 4 pasal 14 itu disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah itu harus memberi pembiayaan kepada UMKM. Ya, UMKM sekitar 20% tahun 20, kemudian 40% itu tahun 2024. Artinya bahwa
lembaga-lembaga keuangan harus memberi prioritas kepada usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, ya, dan sudah pasti ini pembiayaan yang bersifat bebas dari riba menggunakan akad syariah. Kalau kita lihat sekarang ya, katakanlah kita lihat bank pemerintah Aceh aja, Bank Aceh, berapa persen pembiayaan yang diberikan ke UMKM? Itu sekitar 7%, sangat sedikit sekali. Maka seperti Bu Dila ingin mendapatkan pembiayaan itu susah, tapi insya Allah dengan kanun ini, ya insya Allah lembaga keuangan akan memberi perhatian yang lebih besar kepada UMKM. Ya, di samping itu juga mereka akan lebih memberi lebih banyak pembiayaan dalam bentuk modal, dalam bentuk bagi hasil. Itu diatur dalam kanun, disebutkan persentasenya berapa. Baik. Maka ini memang pertanyaan Pak tadi ya, yang mengatakan bagaimana kita memastikan, ya, jangan hanya tertulis saja di kanun ya. Maka ini menjadi tanggung jawab bersama, tapi memang tanggung jawab paling besar ada di pundak kami. Kita akan memonitor itu. Karena tugas Dewan Syariah Aceh itu adalah ya mengawasi, melakukan konsolidasi antara DPS, kami memonitor. Kalau mereka melakukan pelanggaran, maka kami akan melapor ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, dan mereka bisa mencabut izin itu. Iya, berarti ini nggak main-main dong? Tidak main-main, tidak main. Iya. Memang kalau bahas ini udah mulai panas nih rekan Jati ya tentang ini. Nah, memang Prof dan juga Dr. Edi berbicara tentang yang tadinya terbiasa dengan konven kemudian sudah beralih ke syariah, tentu banyak tantangan. Ya kan, dari Dewan Syariah juga pasti kan di sasarannya nih Dewan Syariah nih. Ini kalau nggak sesuai pasti sasarannya ke sana gitu. Saya ke Dr. Edi deh. Melihat masyarakat kita yang sudah antusias berpindah ya, migrasi ke syariah, sudah dipastikan berarti memang bebas riba, tidak ada riba di dalam transaksi nanti. Nah, jika nih Dr. Edi ya, seandainya nanti seperti misalnya bentuk-bentuk umroh yang memang diberikan nih dari pihak bank, ini untuk ibu ini akan dapat umroh nih di tahun ini, akan berangkat bersama tim gini. Nah, itu apakah juga termasuk unsur riba, atau sebenarnya itu memang yang dikatakan tadi sistem bagi hasil? Mungkin Dr. Edi boleh menambahkan. Tuh, baik ya, terima kasih rekan Jati semuanya. Ini terkait dengan pemberian hadiah namanya itu ya. Jadi kita lihat siapa yang pemberinya gitu ya. Kalau yang memberinya itu dari lembaga keuangan yang berbasis bunga, ya tentu tidak boleh gitu kan. Tapi kalau yang berinya misalnya dari pemerintah, nanti kan karena kita ada prestasi kan, ya boleh-boleh saja kan. Nah, misalnya dari Pemko kita dapat prestasi hadiahnya pokoknya dapat umrah ya kan. Tapi kalau yang berinya misalnya dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga, itu kan sumbernya dari riba. Ya tidak boleh begitu kan. Tidak boleh, karena ya sama kayak orang main sabu-sabu punya untung berkorban 3 ekor lembu, misalnya dari sumber dananya itu dari haram. Gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi tidak boleh. Jadi kemudian beberapa hal terkait tadi dengan mungkin pertanyaan Pak Dahlan, Bu Zubaidah dan Pak Ferry tadi, bahwa yang Bu Zubaidah tadi Prof sudah sampaikan, mungkin sedikit saya jelaskan lebih detail, lebih lanjut. Kalau ada terjadi seperti itu di masyarakat Bu Zubaidah, itu langsung ini pelanggaran syariat ini. Dr. Edi, kita ke telepon dulu, boleh ya? Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Saya Randy di Pungia Belancong. Oh ya, Pak Randy. Oke, Pak Randy mau nanya apa, Pak Randy? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya nih, Pak, apakah bank syariah itu bisa menerima dana dari bank konvensional, Pak? Itu aja Pak, pertanyaannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait bank syariah, bisa terima nggak dana dari bank konven? Nah, ini tentang baik, terima kasih Pak Randy dari Pungia Bangkit. Baik, sebentar ya, ini saya apakan pertanyaan yang sebelumnya dulu. Baik. Jadi seperti Bu Zubaidah tadi, itu langsung nanti kalau ada itu, ini sama juga kalau seperti orang khalwat. Kan sekarang ini kita masyarakat kan menangkap gitu kan, menangkap pelaku khalwat di kampung, diserahkan ke WH atau ke polisi. Ini begini juga nanti. Kalau ada praktek riba seperti tadi, masyarakat boleh menangkap, serahkan kepada polisi atau Satpol PP dan WH, karena ini pelanggaran syariat, apalagi sudah ada kanun.
Dan kita DSA ini sudah diberi wewenang oleh kanun atau kalau tingkat nasional itu oleh undang-undang untuk melaksanakan ini. Dan kita juga termasuk nanti setelah 2021 ini kalau masih ada operasional lembaga keuangan atau leasing seperti disampaikan Pak Ferry tadi, itu kita akan kirim surat kepada mereka. Kemudian akan kita beri peringatan kedua. Kalau setelah itu akan ada sanksinya. Itu berupa pencabutan izin atau pemberian denda segala macam kepada mereka. Itu sudah diatur itu dalam kanun itu ya. Nah, kalau ini jadi istilahnya sudah diatur semuanya. Jadi leasing yang berbasis konvensional bisa mengkonversi ke syariah, atau ya seperti perbankan sekarang ya berarti harus menutup operasionalnya di Aceh karena kalau misalnya mereka ini tidak punya unit syariahnya begitu ya. Kemudian seperti apa Pak Dahlan sampaikan tadi, di Brawi Pak Dahlan mengenai apa metode dalam LKS, dalam implementasinya ya. Jadi dalam metodenya kita menggunakan sosialisasi, literasi keuangan, kemudian juga pelatihan Dewan Pengawas Syariah karena ini bukan hanya perbankan, ada juga lembaga keuangan dan perbankan, koperasi pembiayaan itu yang ini perlu sekali tenaga terampil dan juga pemahaman masyarakat semua tentang keuangan syariah. Kemudian kita lembaga baru, kita desa ini tenaga kita masih terbatas, hanya 3 orang, 5 orang semuanya anggotanya dengan anggota pleno, dan di kabupaten kota nanti juga kita bentuk. Nah ini kita mengawasi semuanya, kita mungkin akan ke lapangan nanti kita cek, makanya kami mohon pun partisipasi masyarakat kalau ada praktek pelanggaran LKS dilaporkan ke kami. Dilapor ya? Boleh nggak masyarakat langsung main nangkap aja gitu? Nangkap tapi jangan dihakimi, nanti diserahkan ke polisi, ke WA. Sama kayak orang tangkap pelaku khalwat, kan ditangkap masyarakat sekarang nih karena melanggar kanun jenayah. Ditangkap kasih ke WA. Ini juga yang melanggar kanun LKS ditangkap kasih ke polisi dan ke Satpol PP WH. Gitu. Ini nggak main-main, jelas-jelas ya. Oke, mengenai Pak Randy tadi satu lagi pertanyaan tentang apa tadi? Dana bank syariah. Dana bank konvensional boleh enggak diserahkan kepada bank syariah gitu ya? Benar. Ini tidak boleh ini diserahkan. Dana bank konvensional ini kan dana berbasis bunga. Jadi tidak boleh diserahkan kepada bank syariah. Jadi kita konsepnya begini ya. Bank syariah ini tidak boleh menginvestasikan dananya pada hal yang haram. Begitu juga bank syariah ini tidak boleh menerima sumber dana dari sumber dana haram. Bank konvensional kan berbasis bunga, dananya kan bercampur dengan haram. Tidak boleh dia menerima. Makanya sistem keuangan itu misalnya seperti unit usaha syariah perbankan itu terpisah sendiri, tidak boleh dicampur aduk ke situ. Jadi dia memang bank syariah bank syariah begitu. Tidak boleh menerima atau memberi kepada yang melakukan praktek haram. Kalau itu dia melanggar syariah di sini, tidak menganut syariah begitu ya. Karena dia memberikan investasi kepada industri yang haram, atau dia menerima sumber dana dari bunga. Begitu. Boleh. Kita angkat satu telepon lagi ya, Prof dan Dr. Edi, karena waktu kita sangat tipis sekali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ini dengan Wati di Lamlom. Oke, Bu Wati di Lamlom. Boleh Bu Wati mau nanya apa? Ya, kami ini orang kampung nggak paham deh dengan LKS. Apa LKS itu? Lembaga Keuangan Syariah ya. Jadi gini, begitu gonta-ganti yang sekarang ini yang harus syariah segala macam. Ini gimana nih kalau saatnya pas batas waktu yang sudah ditentukan untuk mengalihkan ke syariah, terus kita belum gimana? Dan gitu, kami kan di kampung memang di Lamlom, di Aceh besar ya. Tapi begitu lihat antrian gitu rasanya males lah segala macam, terus nggak paham. Kalau seandainya nggak kita kita pindahkan atau apa menjadi keuangan syariah, banyak ketidakpahaman dari kami orang kampung tentang itu. Baik. Gimana kalau seandainya apa kerepotan apa gitu kalau seandainya kami tidak memindahkan. Terus juga ini tadi timbulnya
rentenir lain setelah tidak ada lagi bank rentenir, tapi bank kan ada masuk tuh Pak, bank ke kasih pinjaman ke kampung-kampung. Ada tuh, itu gimana tuh? Nanti ketika ada timbul para rentenir liar, apa yang terjadi bagi masyarakat? Itu ya Pak, makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wati tadi ya. Iya, memang ini yang menjadi salah satu tantangan juga, seperti yang tadi kita bahas nih Prof dan juga Dokter, bahwa ketika masyarakat kita sudah mencoba untuk beralih ke syariah, kita melihat sistemnya yang sedikit lambat, seperti tidak cepat pada saat konven dulu, kemudian nanti akan hadir rentenir lain. Ini yang ditakutkan, bahwasannya bahwa ketika masyarakat merasakan bahwa aduh lama nih, lelet gitu ya, tapi tiba-tiba ada yang menawarkan, ini kan menjadi salah satu solusi nih, solusi yang cepat seperti itu. Ini gimana Prof? Sabri melihat dan juga Dokter, boleh nanti sekalian closing statement. Dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan dari rekan Jati. Ada beberapa yang sudah masuk hari ini di via WA juga. Ada Risna tentang apakah Bank DAC yang sudah memigrasi ke syariah sudah dijamin bebas dari unsur riba. Tadi kita udah bahas ya, Dokter Edi. Dan sebelum closing statement nih di hari ini ya, nggak kerasa ya. Apa sih sebenarnya harapan dari Prof Sabri dan juga Dr. Edi terkait lembaga keuangan syariah? Jelas bahwa ketika kita saat ini migrasi ke syariah dari konven ke syariah, di mana-mana masyarakat mau narik uang susah karena belum semua stabil seperti itu. Seperti tadi hadirnya rentenir ini akan membuat kita goyah nih. Solusinya maunya kan cepat, jadinya lambat nih gara-gara pergeseran ini. Dipastikan tidak? Perubahan ini berapa lama? Mungkin boleh Prof Sabri. Ini saya sasarannya ke Prof Sabri. Baik ya. Ini memang diantara kekhawatiran yang muncul. Benar. Tapi ini kan mesti ketika kanun ini sudah dibuat, semua hal-hal yang diprediksikan akan terjadi ini sudah diantisipasi. Berubah dari kebiasaan tradisi lama ke yang baru itu berat. Iya. Ketika Allah saja melarang riba ya dipraktekkan oleh kaum jahiliyah, karena ketika itu riba itu sudah mentradisi, itu perlu waktu sekitar 23 tahun. Ya, karena ketika Allah melarang tentang riba itu kan ayatnya itu bertahap. Ya, Allah tidak langsung mengatakan jual beli halal, riba haram, tapi Allah bicara dari sisi etika. Riba sebenarnya tidak akan memberi Anda kaya dan sebagainya. Baru nanti di tahap yang keempat baru Allah mengatakan riba itu haram. Nah, artinya bahwa ketika kita ingin berubah ya dari sesuatu kebiasaan, kan sama saja sebenarnya. Katakanlah kita suka makanan tertentu, tiba-tiba makanan itu sudah nggak ada di pasar, itu sangat berat lidah kita itu untuk berubah. Ya, tapi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh ya, saya pikir ini insya Allah tidak ada masalah. Nah, ini Bu yang paling penting adalah target kanun ini akhir tahun ini semua lembaga keuangan syariah, apakah itu bank, apakah dia pajak gadai, apakah asuransi, atau seperti permasalahan rentenir dan sebagainya, ini sudah tidak boleh ada lagi ya. Artinya yang berbasis riba ini sudah tidak boleh ada lagi di Aceh. Cuma persoalan katakanlah ketika kita harus merubah ATM kita, buku kita yang sebelumnya ke konvensional ke syariah, tidak selesai akhir tahun, itu lain. Itu persoalan lain, karena yang targetnya ini adalah lembaga keuangan syariah. Ya, artinya ketika kita menunjukkan kesungguh-sungguhan, artinya kan sama juga misalnya kan ketika seseorang ibu katakanlah meminta anaknya, kamu harus lakukan ini harus selesai. Ternyata anaknya tidak selesai, tapi anak itu menunjukkan progres. Ya, menunjukkan artinya dia berbuat, sudah berusaha ya yang terbaik untuk itu. Nah, maka ini ya targetnya adalah semua lembaga keuangan ya ini harus selesai ya di akhir tahun. Tapi kalau masyarakat tidak sempat, mungkin di kampung dan sebagainya. Tapi kita semua dari kampung ini Bu ya. Nah, cuma yang penting ini orang sering ya tidak arif melihat sesuatu persoalan, sering mencampur adukan sehingga membuat kesimpulan yang salah. Coba kita lihat sekarang, banyak orang mengatakan syariah nggak benar. Kenapa? Karena pelayanan salah,
lambat, orang harus antri dan sebagainya, kita harus lihat dulu apa yang terjadi ya. Ketika kanun ini diundangkan, ya BNI konvensional, BRI konvensional, semua bank-bank konvensional di Aceh hijrah dulu ke syariah. Sebelum selesai proses hijrah mereka berubah ke syariah, tiba-tiba pemerintah ya melalui Menteri BUMN Pak Erick Thohir mengatakan ini harus merger, digabung 3 bank syariah ini menjadi satu, namanya BSI. Nah, menggabungkan 3 bank menjadi satu itu rumit. Bukan hanya menggabungkan pegawai, menggabungkan dana yang ada, tapi menggabungkan IT dan sebagainya. Nah, artinya apa? Tidak maksimalnya ya pelayanan yang diberikan oleh lembaga oleh BSI sekarang itu bukan karena syariah, tapi lebih disebabkan oleh merger. Ya, seharusnya kita bijaksana. Ketika si Muhammad mencuri, kedapatan mencuri, kita tidak bisa mengklaim Islam tidak benar, tapi ya tidak benar adalah si Muhammadnya. Ya, artinya ini ya, kita saya pikir harus lebih bijaksana. Kita bisa memisahkan kalau memang pelayanannya bermasalah itu bukan karena syariahnya. Ya, nah yang pasti bahwa kanun ini diundangkan, ini merupakan impian kita bersama, ingin membebaskan Aceh dari riba, maka pasti ya ketika ada kanun ini, jangan Ibu tidak perlu mengkhawatirkan akan muncul rentenir baru. Rentenir yang ada aja di Aceh ini akan kita usir, maka yang lain mesti tidak akan berani. Coba kalau Ibu sendiri di setiap pelosok masyarakat yang mungkin teredukasi dengan baik, memiliki kesadaran yang tinggi, kita sama-sama menjaga. Coba kalau ada rentenir, Ibu lapor. Kan bila perlu nanti mungkin yang melapor itu kan kita diberi hadiah ya, sehingga orang mencari di mana ada rentenir sembunyi, itu akan kita laporkan. Baik. Nah, maka mungkin yang terakhir ya dari saya adalah, karena ketika kita berbicara tentang melakukan hijrah ke arah yang lebih baik, maka hijrah itu berat. Ya, sehingga saya sering mengatakan ya, bicara hijrah, bicara katakanlah kita ingin merubah dari hal-hal yang sudah mentradisi ya, sudah kita lakukan lama, memang itu di permulaannya berat, dan di pertengahan kadang-kadang kebingungan dan kekacauan yang muncul, tapi saya sangat yakin insya Allah akan indah pada akhirnya ya. Nah, saya pikir itu ya dari saya. Baik, Prof. Ya, silakan Dokter Edi boleh menambahkan, Dokter. Oke, baik, terima kasih rekan Jati semuanya. Pertama Bu Wati tadi yang di Lamlom, itu memang kita harus berubah sekarang Ibu. Kita rubah rekeningnya, konversi dari konvensional ke syariah. Atau sekarang ini konversi kalau sudah ada dari syariah, misalnya dulu kita BRIS ya, Bank BRI Syariah, kita migrasi ke BSI. Kalau tidak kita migrasi bagaimana? Jadi rekening kita tidak aktif lagi. Karena sekarang ini 3 bank ini, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah mengikuti sistemnya Bank BSM dulu. Sistemnya. Jadi BSI sekarang ini menggunakan sistemnya Bank BSM. Kalau kita Bank BSM, misalnya dulunya Bank BSM, jadi kita hanya ganti buku dengan ganti ATM aja. Jadi ATM-nya akan berlogo BSI. Tapi kalau Bank BRI Syariah, BNI Syariah itu tidak aktif lagi. Jadi harus kita migrasi dulu sistemnya sehingga bisa kita pakai. Kalau dulu konvensional, nanti kan bank konvensional tidak ada lagi. Jadi harus kita konversi dulu dari bank konvensional ke bank syariah. Jadi kalau kita masih berhubungan dengan bank, jadi saya pikir untuk saat ini kita perlu literasi keuangan kita, inklusi keuangannya, perlulah kita ada rekening bank ya zaman sekarang, karena nanti akan berbasis digital semua pembayaran semua mobile banking. Jadi kita, masyarakat kita, harapan saya nih ya, kita sama-sama bagaimana memajukan lembaga keuangan syariah dengan mengadopsi, mempraktekkan perbankan atau lembaga keuangan syariah. Caranya bagaimana kita berurusan dengan keuangan syariah. Kalau masih ada praktek lagi, mari sama-sama kita cegah, kita tegah dengan melaporkan kalau ada pelanggaran syariah atau ada rentenir, ataupun tidak berurusan dengan lembaga yang masih beroperasi di konvensional, sehingga lama-lama mereka akan tutup sendiri ya, karena tidak ada pasar lagi. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis, dan kita
kuat tekad kita, karena kita melaksanakan seperti kita melaksanakan salat, puasa dan sebagainya, dan begini juga kita bermuamalah secara Islami. Demikian dari saya. Iya, baik. Terima kasih Dr. Edi dan juga Prof. Sabri di kesempatan siang hari ini. Tentu rekan Jati, obrolan kita hari ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Nah, sebelum kita closing nih, Prof dan juga Dokter, tadi kan kita udah bilang nih siapa partisipasi terbaik itu akan mendapatkan giveaway dari Radio Jati FM. Ada penelpon kita tadi, ada Pak Ferry, ada Ibu Zubaida, ada Pak Dahlan, ada Ibu Dila, ada Ibu Wati, ada Pak Randy, terkait lembaga keuangan syariah kita juga tadi, dan ada juga yang melalui WhatsApp Jati FM yang bertanya, ada Ibu Rizna ya. Beberapa pertanyaannya juga terkait hampir sama dengan penelpon-penelpon tadi ya. Nah, gimana nih Prof Sabri dan juga Dr. Edi boleh memilih dokter milih satu orang, Prof Sabri boleh milih satu orang, siapa yang bisa mendapatkan giveaway dari Radio Jati FM? Saya ke Dr. Edi deh. Dr. Edi dulu. Siapa kira-kira Dr. Edi dari penelpon kita tadi? Treng. Ini gak ada orang dalam ya? Silakan dokter. Siapa aja boleh ya. Kira-kira yang menurut dokter deh yang tadinya keren pertanyaannya. Ini giveaway-nya ini sesuai dengan syariah. Karena tidak ada ini ya, tidak ada simpanan atau apa ya. Benar. Dan diberikan dalam bentuk sukarela ya, untuk menjalin silaturahim tentunya, silaturahim yang baik. Silakan. Baik, saya apakan pada Bu Zubaidah di Sabang ya. Oke, Bu Zubaidah ya. Nah, satu lagi Prof Sabri, kira-kira siapa? Ini ya, apakah ini orang yang sama? Mohon saya dibantu. Tadi yang berbicara tentang kenapa kita baru terpikir kanun sekarang. Kemana orang Aceh dulu? Kok tidak? Artinya kenapa baru sekarang kanun itu ya diimplementasikan? Iya, hadir itu. Siapa? Itu tadi Bu Zubaidah. Karena dua pertanyaan, Prof. Memang Bu Zubaidah ini keren banget ya pertanyaannya sampai dua. Ya sampai Prof sama dokternya udah sama nih persepsinya. Tapi nggak boleh dua ya? Iya nggak boleh. Ya, beliau udah satu nih dapat dari Bu Tredi. Kemudian ini Bu Dila ya. Bu Dila yang bertanya tentang ini tadi ya, tentang beliau saya pikir pelaku UMKM. Iya, pelaku UMKM di Uli Karing. Oke, terima kasih Prof dan juga Dr. Edi. Untuk Anda rekan Jati yang mendapatkan giveaway dari Radio Jati FM, ya Anda nanti boleh konfirmasi kembali di WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036. Kita akan ketemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda lagi. Semoga kanun lembaga keuangan syariah ini yang mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas riba bisa terlaksana dengan baik ya, dan tentunya Dewan Syariat Aceh juga terus bekerja sama dengan lintas sektor yang memang berperan penting, dan juga masyarakat kita semakin sadar tentang riba ini sebenarnya bahaya, mengerikan ya. Dan untuk Anda rekan Jati, obrolan ini juga dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Sekali lagi terima kasih Prof dan juga Dr. Edi. Kita bertemu di lain kesempatan. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Putri Osjohan. Kita sign off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup yang kini kau lalui, ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku